Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini saya akan melanjutkan materi kita. Yaitu saya mau menjelaskan beberapa konsep yang harus kalian kuasai, dan ini sangat banyak kita alami atau kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep fisikanya harus benar, ya. Apa itu? Yang pertama, mari kita lihat dulu proses perubahan wujud dari zat cair ke gas, yaitu namanya menguap. Nah, jadi penguapan itu terjadi pada segala suhu atau pada segala temperatur. Artinya, perubahan wujud dari zat cair ke gas tidak hanya terjadi di atas 100 derajat Celcius. Ya. Jadi penguapan itu bisa terjadi di berbagai suhu. Apa bukti bahwa penguapan itu dapat terjadi di berbagai suhu? Sebagai contoh, kamu mandi, ya. Ketika kamu mandi, maka badan kamu akan basah, ya. Badan kamu akan basah. Ketika badan kamu basah, maka ketika kamu tunggu beberapa saat tanpa kamu handuk, ya, tanpa kamu handuki, maka badan kamu yang basah tadi perlahan akan kering. Nah, jadi itu artinya penguapan itu terjadi di berbagai suhu. Ya kan, kamu tidak perlu naik ke atas kompor sehingga badan kamu panas, kemudian air yang masih melekat dalam badan itu naik suhunya 100 baru dia berubah menjadi uap. Kan tidak seperti itu kan. Nah, jadi itulah bukti bahwa penguapan itu terjadi di berbagai suhu. Tapi salah satu cara yang digunakan untuk mempercepat penguapan itu bisa memanaskan. Oke? Nah, jadi ketika air kamu tuang di lantai, tertumpah di lantai, ya, setelah beberapa saat ternyata air itu bisa hilang atau menguap. Nah, itu artinya airnya kan tidak perlu mengalami proses pendidihan baru dia bisa berubah wujud. Oke? Bisa paham ya, Nak, ya? Ya, itu perlu diingat. Nah, jadi tadi konsepnya pertama, penguapan dapat terjadi pada berbagai suhu. Oke. Nah, kemudian ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk mempercepat penguapan. Mempercepat penguapan. Apa itu? Nah, ini dia. Nah, yang pertama itu seperti yang saya katakan tadi, dengan cara memanaskan. Ya, jadi cara ini saya rasa sudah jelas, ya. Dapat mempercepat penguapan. Ya, kemudian yang kedua itu adalah memperluas permukaan. Ya, memperluas permukaan. Nah, sebagai contoh, misalnya ada air tertumpah di lantai, ketika kamu serak-serakkan dia, ya, kamu serak-serakkan, maka air itu akan lebih cepat menguap. Ya, lebih cepat dia kering. Oke, nah itu dia. Kemudian yang ketiga, meniupkan udara di atas permukaan. Oke, jadi ketika ada air seperti itu kamu kipas-kipas, maka iya kan jelas ya, Nak, ya. Itu biasa kita lakukan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menyemburkan zat cair. Nah, dia akan cepat menguap. Misalnya, ketika air kamu semprotkan, masukkan misalnya sedikit secukupnya air ke dalam mulut kamu, kemudian semburkan, maka air yang kamu semburkan itu akan cepat menguap. Ya, jadi itu salah satunya adalah cara untuk
mempercepat penguapan. Oke? Atau misalnya pernah kamu kispray ya. Nah, jadi butiran-butirannya kita buat sekecil mungkin, kita atur, kemudian kita semprot, maka kita semprotkan ke udara, maka airnya langsung habis. Kenapa habis? Karena dia sudah berubah wujud menjadi gas. Oke? Kemudian yang kelima itu adalah mengurangi tekanan pada permukaan. Ya, mengurangi tekanan pada permukaan. Jadi jika tekanan zat pada zat cair itu diperkecil, maka jarak antar molekul udara di atas permukaan itu lebih renggang, akibatnya molekul-molekul zat cair di dekat permukaan dapat mengisi ruang kosong di antara molekul-molekul udara tersebut. Jadi itulah yang menyebabkan airnya itu menjadi lebih cepat menguap atau berubah wujud. Nah, jadi dari uraian itulah sampailah kita pada kesimpulan bahwa penguapan itu dapat terjadi pada sembarang suhu, ya, atau terjadi di berbagai suhu. Oke, nah, seperti itulah dia. Sekarang mari kita lihat yang berikutnya. Yaitu mengenai perubahan wujud dan mempengaruhi titik didih, ya, yang mempengaruhi titik didih. Mari kita lihat. Ya, mari sekarang kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi titik didih zat cair, ya. Jadi sini saya bikin ada 2 faktor yang mempengaruhi titik didih zat cair. Nah, apa itu? Yang pertama itu adalah tekanan di atas zat cair, ya, tekanan di atas permukaan zat cair. Oke, apa penjelasannya? Perhatikan. Jadi pengaruh tekanan pada titik didih zat cair itu sangat mempengaruhi air dalam mendidih, ya. Nah, coba perhatikan. Kenaikan tekanan di atas permukaan cair akan meningkatkan titik didih, sedangkan penurunan tekanan di atas permukaan zat cair akan menurunkan titik didih. Nah, jadi itu dia, ya. Nah, coba perhatikan penjelasan saya berikut ini. Nah, ini adalah permukaan laut. Nah, ini dataran-dataran yang kita tempati, ya. Jadi suatu tempat itu, ya, memiliki tekanan yang berbeda ketika dia berada pada ketinggian tertentu, ya, pada permukaan air laut. Jadi semakin dia jauh atau semakin tinggi dari permukaan laut, maka tekanan udaranya itu semakin kecil, ya, semakin kecil. Jadi misalnya Medan di sini nih, Brastagi kan di sini. Nah, otomatis tekanan udara di Brastagi itu lebih kecil daripada di Medan, gitu ya, ya. Nah, jadi perhatikan di sini. Ternyata tekanan udara, ya, tekanan udara di atas permukaan zat cair, ya, tekanan udara di atas permukaan zat cair itu mempengaruhi titik didih zat cair itu sendiri. Perhatikan. Jadi ini di sini dia tadi fokusnya, penurunan tekanan di atas permukaan zat cair akan menurunkan titik didih, ya. Nah, berarti di Brastagi akan turun tekanan udara, otomatis titik didihnya juga berkurang. Nah, jadi konsepnya adalah ketika kita memasak air di sini 2 liter, di sini pun 2 liter, ya, maka yang lebih cepat mendidih itu adalah di Brastagi. Karena apa? Karena tekanan zat cair
yang dialaminya itu kecil atau turun, otomatis titik didihnya juga akan turun. Bisa enak ya? Maka lebih lama masa air atau air mendidih lebih lama di Medan ketimbang di Beras Tagi. Itulah konsep tekanan udara itu mempengaruhi titik didih. Kemudian yang kedua itu adalah pengaruh ketidakmurnian zat terhadap titik didih. Nah, jadi perhatikan di sini konsepnya, semakin tidak murni zat cair tersebut, maka titik didihnya akan naik. Ya, titik didihnya akan naik. Perhatikan. Jadi ketika di sini ada air 2 liter, ini airnya murni. Di sini ada air 2 liter. Katakanlah di sini air gula. Kan nggak murni lagi dia. Ya, tidak murni lagi dia. Ini dimasak, maka ini air gula titik didihnya akan lebih tinggi, ya. Bisa di atas 100 derajat Celcius. Karena apa? Airnya sudah tidak murni. Sudah tidak murni air di dalamnya. Ada zat lain di dalamnya, dan itu akan mengakibatkan titik didihnya akan meningkat. Ya, jadi air yang murni itulah, ya, air murni itulah mendidih pada 100 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atmosfer. Nanti akan coba kalian cari referensi-referensi yang lain untuk memperkaya wawasan mengenai ini, ya. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi titik didih zat cair, ya. Dan kedua faktor ini juga berlaku pada titik lebur, ya. Misalnya es, ya. Es melebur itu dipengaruhi oleh dua faktor ini. Jadi tekanan dan ketidakmurnian zat tersebut juga akan mempengaruhi atau berdampak pada titik lebur suatu zat. Oke, kemudian mari kita lihat, ya, peralatan-peralatan yang memanfaatkan sifat-sifat kalor, ya. Apa itu? Yang pertama yaitu kulkas atau lemari es yang biasa kita gunakan, atau pasti ada, ya, sebagian besar kita sudah pasti miliki lemari es atau kulkas. Nah, itu merupakan peralatan yang memanfaatkan sifat kalor, ya. Nah, jadi kalornya bisa bertahan dingin. Bahkan sekarang ada kulkas atau lemari kulkas lah kita bilang, yang memiliki dua fungsi, juga bisa memanaskan. Nah, sekarang mari kita lihat perpindahan kalor, ya nak, ya. Nah, perpindahan kalor sebenarnya ini sudah kalian pelajari, ya, pada kelas 6. Ya, perpindahan kalor itu dapat terjadi dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah konduksi, yang kedua itu adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Jadi perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan kalor yang terjadi pada zat padat, ya nak, ya. Pada zat padat, ini terjadi pada zat padat. Nah, sedangkan konveksi itu adalah perpindahan kalor terjadi pada zat alir. Zat alir itu ada 2, bisa zat cair, bisa gas. Oke, sedangkan radiasi itu tanpa, ya, tanpa media atau tanpa medium. Jadi contohnya yang paling konkret pada kehidupan kita sehari-hari itu adalah, misalnya, pernah kalian lihat ada lampu teplok? Nah, lampu teplok itu ketika menyala pada waktu yang lama, kita pegang kaca lampu itu, maka akan terasa panas. Berarti kalor lampu itu berpindah secara konduksi pada kaca lampu teplok itu, ya. Kemudian ketika kamu letakkan tangan kamu di atas, ya, di atas cerobong kaca penutup lampu teplok itu, maka kamu akan merasakan juga panas. Nah, jadi di situ
terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Jadi dia mengalir melalui udara itu, ya. Nah, yang terfokus pada cerobongnya itu, maka di atas cerobong itu maka akan kamu rasakan panas. Berarti kalornya sudah berpindah. Yang awalnya di bawah menjadi di atas. Kemudian kalau dia radiasi, nah, radiasi itu tanpa media sebenarnya, ya. Jadi misalnya gini, kamu belum menyentuhnya, ya, kacanya belum kamu sentuh, tapi sesaat kamu belum menyentuhnya, ya, kamu juga akan rasakan panas. Nah, jadi itulah perpindahan kalor yang terjadi secara radiasi, ya. Nah, itu merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak contoh lain, misalnya ketika kamu menggoreng dengan menggunakan sendok goreng yang terbuat dari logam, maka lama-kelamaan ujung sendok goreng itu akan panas. Berarti itu perpindahan kalornya terjadi secara konduksi, kan gitu ya nak ya. Nah, itulah contoh-contoh yang akan banyak kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke, nah, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, diulang-ulang dan banyak baca. Ketika kamu tidak paham atau kurang mengerti dari bacaan yang kamu baca dari berbagai sumber, boleh kamu tanyakan ke saya. Oke, terima kasih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.